Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan, nama saya Andi Widi Santoso, NIM 282121079, mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi, program studi manajemen semester 2, akan menyampaikan ujian tengah semester bersama performance test mata kuliah sosial media dengan dosen Ibu Ari Widyasuti MPD dengan judul materi pembelajaran yang menarik bagi anak usia dini, baik itu PAUD, TK, dan SD. Bab 1 pengertian. Belajar merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang agar memiliki kompetensi berupa keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan. Belajar juga dapat dipandang sebagai sebuah proses elaborasi dalam upaya pencapaian makna yang dilakukan oleh individu. Adapun proses belajar pada dasarnya dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi profesional. Pembelajaran merupakan suatu proses transfer ilmu dua arah antara guru sebagai pemberi informasi dan siswa sebagai penerima informasi. Sementara menurut Akhil Khalil mendefinisikan pembelajaran sebagai proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Sedangkan menurut Arif Kadiman, pembelajaran adalah proses penyampaian pesan dari sumber pesan ke penerima pesan melalui saluran atau media tertentu. Menurut Arif Kadiman dengan KK pada tahun 1990-11. Jadi ketika definisi tersebut dapat dipahami bahwa dalam pembelajaran memuat 3 unsur penting. Ya, saya ulangi, dalam pembelajaran memuat 3 unsur penting, yaitu yang pertama A. Proses yang direncanakan guru, B. Sumber belajar, dan C. Siswa yang belajar. Dalam konteks pembelajaran menyenangkan, siswa lebih diarahkan untuk memiliki motivasi tinggi dalam belajar dengan menciptakan situasi yang menyenangkan dan menggembirakan, seperti halnya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tentang Standar Pendidikan Nasional. Undang-Undang Nomor 2040 Ayat 2 berbunyi, guru dan tenaga pendidik berkewajiban menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan biologis. Sementara Peraturan Pemerintah Nomor 19 Pasal 19 Ayat 1 berbunyi, proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi siswa untuk berprestasi aktif, memberikan ruang gerak yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologi siswa. Sebuah pembelajaran menyenangkan. Menurut Iful Ahmad tahun 2019, menyenangkan berarti sifat terpesona dengan keindahan, kenyamanan, dan kemanfaatannya sehingga mereka terlibat dengan asik dalam belajar sampai lupa waktu, penuh percaya diri, dan tertantang untuk melakukan hal serupa atau hal yang lebih berat lagi. Pembelajaran menyenangkan adalah suatu proses pembelajaran yang berlangsung dalam suasana yang menyenangkan dan mengesankan. Suasana pembelajaran menyenangkan dan berkesan akan menarik minat peserta didik untuk terlibat secara aktif, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara maksimal. Di samping itu, pembelajaran yang menyenangkan dan berkesan akan menjadi hadiah reward bagi peserta didik yang pada gilirannya akan mendorong motivasinya semakin aktif dan berprestasi pada kegiatan belajar. Menurut Usman pada tahun 2010, pembelajaran menyenangkan default instruction merupakan suatu proses pembelajaran yang di dalamnya terdapat hubungan yang kuat antara guru dan siswa, tanpa ada perasaan terpaksa atau tertekan. Dengan kata lain, pembelajaran menyenangkan memiliki pola hubungan yang baik antara guru dan anak. Pembelajaran yang menyenangkan atau juga diistilahkan dengan joyful learning merupakan strategi, konsep, dan praktik pembelajaran yang sinergi dengan pembelajaran bermakna, pembelajaran kontekstual, teori konstruktivisme, pembelajaran aktif atau active learning dapat berkolaborasi perkembangan anak. Anak akan bersemangat dan bergembira dalam belajar karena mereka tahu apa makna dan gunanya belajar. Karena belajar sesuai dengan minat dan hobinya, meaningful learning.
karena mereka dapat memadukan konsep pembelajaran yang sedang dipelajarinya dengan kehidupan sehari-hari. Menurut Saiful Sagala pada tahun 2019, bukunya halaman 176, menyenangkan dalam pembelajaran dapat dilihat dari A, tidak tertekan, B, bebas berpendapat, C, tidak mengantuk, D, bebas mencari objek, E, tidak jemu, F, banyak ide, G, santai tapi serius, H, dapat berkomunikasi dengan orang lain, I, tidak merasa canggung, J, belajar di alam bebas, dan K, tidak takut. Jika anak melakukan suatu aktivitas dengan melihat beberapa hal di atas, berarti anak berada dalam kondisi yang menyenangkan. Pembelajaran yang menyenangkan dapat memberikan tantangan pada anak untuk berpikir, mencoba belajar lebih lanjut, penuh dengan percaya diri dan mandiri, untuk mengembangkan potensi diri optimal. Dengan demikian, diharapkan kelak anak menjadi manusia yang berkarakter, penuh percaya diri, dan menjadi dirinya sendiri. Berdasarkan berbagai teori di atas, maka indikator pembelajaran yang menyenangkan adalah 1. Perhatian penuh atau tercurah atau terfokus, konsentrasi tinggi, antusias serius, semangat, menarik minat, lupa waktu. Yang kedua, berani mencoba atau melakukan sesuatu, mempertanyakan sesuatu, tidak merasa takut, melakukan sesuatu, bebas mencari objek. Yang ketiga, ekspresi wajah membahagiakan, bernyanyi, bertepuk tangan, senang, ceria, atau gembira, dan terlibat dengan asik. Dalam rangka menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, beberapa hal yang harus dilakukan oleh guru antara lain, A. Menyapa siswa dengan ramah dan bersemangat. Menciptakan awal yang berkesan adalah penting karena akan mempengaruhi proses selanjutnya. Jika awalnya baik, menarik, dan memikat, maka proses pembelajaran akan lebih hidup dan menggerakkan. Oleh karena itu, selalu awali kegiatan pembelajaran dengan memberikan sapaan hangat kepada peserta didik, karena sapaan hangat dan laut wajah cerah memantulkan energi positif yang dapat mempengaruhi semangat peserta didik. B. Menciptakan suasana rileks. Ciptakanlah lingkungan yang rileks, yaitu dengan menciptakan lingkungan yang nyaman. Oleh karena itu, aturlah posisi tempat duduk secara berkala sesuai keinginan peserta didik. Selain itu, ciptakanlah suasana kelas di mana peserta didik tidak takut melakukan kesalahan. C. Memotivasi siswa. Motivasi adalah sebuah konsep utama dalam banyak teori pembelajaran. Motivasi ini sangatlah dikaitkan dengan dorongan, perhatian, kecemasan, dan umpan balik atau feedback penguatan. Adanya dorongan dalam diri individu untuk belajar bukan hanya tumbuh dari dirinya secara langsung, tapi bisa saja karena rangsangan dari luar, misalnya berupa stimulus model pembelajaran yang menarik, memungkinkan respon yang baik dari diri peserta didik yang akan belajar. Bab 3, ulangi, kesimpulan, belajar adalah suatu proses perubahan perilaku yang bersifat menetap, melalui serangkaian pengalaman belajar, tidak sekedar berhubungan dengan buku-buku yang merupakan salah satu sarana belajar, melainkan berkaitan pula dengan interaksi anak dengan lingkungannya, yaitu pengalaman. Hal yang penting dalam belajar adalah perubahan perilaku, dan itu menjadi target dari belajar. Konsep pembelajaran dan bermain serta interaktif perlu ditanamkan pada pembelajaran anak usia dini, sama dengan TK, di mana dapat merangsang gaya pikir dan gerak motorik siswa atau anak-anak. Guru dapat melakukan belajar dan bermain menyenangkan sebagai fondasi awal dalam meningkatkan kualitas tumbuh kembang peserta didik. Anak dapat mengekspresikan diri dalam menjalani seluruh aktivitas tanpa adanya paksaan, pengendalian dari para pendidik yang berada di sekitarnya, namun tetap mewujudkan prinsip belajar dan bermain menyenangkan hingga potensi yang ada pada dirinya berkembang optimal. Yang terakhir, guru dapat membicarakan suasana pembelajaran sedemikian rupa yang mengaktifkan dan menyenangkan anak yang dapat membuat peserta didik aktif bertanya, yang membuat anak semakin kreatif bertanya, mempertanyakan, kreatif, serta mencurahkan perhatian atau konsentrasi penuh dalam suasana pembelajaran yang menimbulkan kenyamanan bagi anak sehingga proses pembelajaran dapat dicapai secara optimal seiring dengan pengembangan potensi dalam diri peserta didik tersebut. Demikianlah ujian tema semester performance test yang dapat kami sampaikan. Apabila ada tutur kata kami yang salah, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.